Pasukan gabungan TNI Polri menembak mati anggota kelompok kriminal bersenjata KKB bernama Jalek Walker dalam kontak tembak di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca bencana tanah longsor di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Halo, selamat malam saudara, berjumpa lagi dalam Klik Indonesia Malam. Selain dua sorotan utama tadi, kami masih memiliki sejumlah informasi pilihan untuk menemani istirahat malam Anda. Bersama saya Farhan Rahman, inilah Klik Indonesia Malam selengkapnya. Mengawali Klik Indonesia Malam hari ini, pasukan gabungan TNI Polri menembak mati anggota kelompok kriminal bersenjata KKB bernama Jalek Walker dalam kontak tembak di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Insiden berawal dari kontak senjata yang dilakukan oleh KKB terhadap pasukan gabungan TNI Polri. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Brigjen Polisi Faizal Ramadhani menjelaskan kontak tembak bermula saat kelompok kriminal bersenjata menyerang pasukan gabungan TNI Polri di Distrik Gom, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Serangan tersebut direspon pasukan gabungan TNI Polri dengan tindakan tegas. Dalam baku tembak tersebut, satu anggota KKB bernama Jalek Walker tewas. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Polisi Bayu Suseno menjelaskan jenazah Jalek Walker telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Puncak dan akan diperiksa sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Untuk jenazah kami evakuasi menuju ke RSUD di Ilaga sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur dan kemudian kami serahkan kepada Kapolres dan dari Kapolres menyerahkan kepada Bupati dan diberikan kepada keluarga dari KKB tersebut. Berdasarkan hasil olah TKP, kami menemukan berbagai barang bukti, antara lain yaitu sejumlah obat-obatan, kemudian atribut KKB, kemudian sejumlah uang, dan amunisi. Untuk selanjutnya, penyelidikan dan penyidikan atas kasus ini akan kami lakukan secara terus-menerus. Kombes Polisi Bayu Suseno juga menjelaskan saat ini pasukan gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens 2024 dalam status siaga 1 untuk mengantisipasi potensi aksi balasan dari KKB. Masyarakat Kabupaten Puncak, Papua Tengah diimbau untuk tetap tenang dan menyerahkan pengendalian keamanan kepada aparat yang bertugas. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad yang menjadi salah satu korban hilang pasca tanah longsor di sepanjang Jalan Sembahe menuju Brastagi, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Basarnas Medan, Mustari, menyebutkan jasad korban ditemukan oleh warga di sekitar perkebunan sawit di daerah Namurambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang berjarak sekitar 15 km dari lokasi kejadian. Awalnya, tim masih terfokus melakukan pencarian di sekitar lokasi longsor Sembahe. Kemudian setelah mendapatkan informasi, tim bersama keluarga korban langsung menuju lokasi dan memastikan identitas korban. Selanjutnya korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Adam Malik Medan dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, maka total keseluruhan korban dari tanah longsor di Jalan Lintas Sembahe menuju Brastagi berjumlah 10 orang dan luka-luka sebanyak 23 orang. Hingga saat ini belum ada laporan terkait adanya kehilangan anggota keluarga pasca kejadian tanah longsor, sehingga operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Namun untuk pembukaan akses jalan dan pemindahan material longsor masih terus dilakukan oleh instansi terkait. Sebelumnya terjadi peristiwa longsor pada Selasa 26 November 2024 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Longsor terjadi di Jalan Lintas Sembahe menuju Brastagi sepanjang 3 km dengan 13 titik longsor mulai dari Jembatan Sembahe hingga Sibolangit. Longsor menyebabkan 10 orang meninggal dunia dan 23 orang luka-luka yang sempat dirawat di Rumah Sakit Adam Malik Medan dan Puskesmas Sibolangit. Seluruh korban meninggal dunia merupakan penumpang dari kendaraan yang melintas di lokasi saat kejadian.
Gunung api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali mengalami erupsi pada Senin 2 Desember 2024. Tinggi kolom abu mencapai lebih dari 1.000 meter di atas puncak. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Ibu, Axel Roro, menyatakan tinggi kolom abu saat erupsi dramatis tinggi 1.200 meter di atas puncak atau sekitar 2.525 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut. Erupsi Gunung Ibu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dengan durasi 1 menit 11 detik. Axel menyatakan saat ini Gunung Ibu berada pada status level 3 atau siaga. Untuk itu direkomendasikan kepada masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu. Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung dan mulut seperti masker dan juga kacamata untuk melindungi mata. Masyarakat juga diimbau tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya, serta selalu mengikuti arahan dari pemerintah daerah. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) resmi menurunkan status Gunung Merapi di Sumatera Barat menjadi level 2 waspada dari sebelumnya level 3 siaga. Penurunan status itu disebabkan mulai menurunnya aktivitas Gunung Merapi. Dari hasil pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat aktivitas Gunung Merapi mulai mengalami penurunan beberapa hari terakhir sehingga level Gunung Merapi resmi diturunkan ke level 2 waspada. Ketua Tim Tanggap Darurat PVMBG Yasa Suparman mengatakan penurunan level Gunung Merapi dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada 1 Desember 2024, tepatnya Minggu pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Ia mengungkapkan, walaupun level Merapi mengalami penurunan, potensi erupsi masih berkemungkinan terjadi karena adanya pelepasan energi. Untuk rekomendasi radius zona bahaya Gunung Merapi, PVMBG juga menurunkan dari 4,5 km menjadi 3 km dari puncak kawah Gunung Merapi. Menurut data kegempaan yang dirangkum PVMBG dari tanggal 23 sampai 30 November 2024, terjadi sebanyak 2 kali dan hembusan terjadi sebanyak 44 kali. Diturunkan statusnya menjadi waspada dari level 3 ke level 2 ke waspada. Itu berdasarkan dari hasil analisis dan evaluasi dari data visual, kegempaan, deformasi serta data geokimia yang kami lakukan, dan menunjukkan bahwa data pemantauan menunjukkan bahwa aktivitas Gunung Merapi mulai penurunan. Yasa Suparman menambahkan, walaupun Merapi mengalami penurunan level 2 waspada, masyarakat tetap dihimbau untuk tetap mematuhi himbauan pemerintah setempat yang sudah ditetapkan. Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Memasuki musim hujan, masyarakat pesisir Papua Selatan diimbau waspada terhadap potensi banjirop yang diprediksi terjadi pada awal hingga pertengahan Desember 2024. BMKG Merauke melalui perakirawan cuaca Paskalis menyampaikan bahwa banjirop diprediksi terjadi mulai 2 hingga 6 Desember 2024. Fenomena ini dipicu oleh peningkatan tinggi pasang air laut maksimum yang diperparah oleh hujan sedang hingga lebat serta angin kencang. Kondisi cuaca yang khas selama musim hujan di wilayah Papua Selatan. Paskalis menjelaskan dampak banjirop terutama dirasakan pada 2 periode waktu utama, yaitu periode pertama 2 hingga 3 Desember meliputi wilayah Tabonji, Waan, Kimam, dan Ilwayap. Periode kedua pada tanggal 4 hingga 6 Desember mencakup wilayah Merauke, Semangga, Naukenjerai, dan Malin. Banjirop diperkirakan terjadi pada 2 waktu utama setiap harinya, yaitu antara pukul 1 hingga 4 dini hari, serta pukul 14.00 hingga 16.00. Kondisi ini diperkirakan mengganggu aktivitas pelabuhan, pemukiman warga pesisir, dan infrastruktur lainnya di dekat pantai. Kita ketahui bersama bahwa Merauke ini setiap tahun itu punya riwayat terjadi banjirop. Nah, berdasarkan pantauan BMKG, berdasarkan tinggi gelombang, arah angin, dan pasang surut maksimumnya, di sini terdeteksi bahwa dari tanggal 2 sampai 6
Desember ini berpotensi terjadi banjirop. Jadi peringatan ini untuk jadi perhatian bahwa berlaku mulai hari ini tanggal 2 Desember. BMKG mengimbau masyarakat di wilayah pesisir meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjirop, terutama di waktu-waktu yang telah diprediksi, melindungi barang-barang yang penting di pemukiman agar tidak terendam air, menghindar aktivitas beresiko tinggi di pesisir pantai saat kondisi cuaca ekstrim berlangsung. Dengan adanya prediksi ini diharapkan semua pihak dapat bersinergi untuk mengantisipasi dampak buruk dari banjirop, menjaga keselamatan dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan. Amin Rosida, TVRI Papua melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Kabinet Merah Putih yang sudah memberikan sejumlah hal baik kepada rakyat meski baru sekitar 1,5 bulan pelantikan. Kepala negara menegaskan komitmen Kabinet Merah Putih yang selalu mengedepankan kepentingan nasional. Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Jakarta. Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan yang ketiga kalinya digelar sejak pelantikan pada 21 Oktober lalu. Sidang ini menjadi momen pertemuan lengkap kabinet setelah 1,5 bulan pasca pelantikan, sekaligus membahas hasil kunjungan kerja Presiden ke sejumlah negara sahabat beberapa waktu yang lalu. Presiden Prabowo Subianto menilai kinerja Kabinet Merah Putih telah menunjukkan kerjasama dan soliditas dalam waktu 1,5 bulan sejak pelantikan. Kepala negara mengapresiasi kerja keras Kabinet Merah Putih yang sudah memberikan sejumlah hal baik kepada rakyat, meski baru 1,5 bulan pelantikan, di antaranya terkait penghapusan utang untuk para petani dan nelayan. Saya ingin ucapkan terima kasih, saudara-saudara, prestasi yang sudah kita berikan, bisa dikatakan kita baru 1 bulan kita mengambil alih administrasi negara ini, ambil alih baru 1 bulan, tapi kita sudah bisa memberi kepada rakyat hal-hal yang penting. Pertama, penghapusan utang di bidang UMKM yang sudah cukup lama untuk para petani, para nelayan kita. Saya kira ini sangat dirasakan, ya, sehingga mereka sekarang bisa lebih semangat, lebih aktif kembali. Upah minimum juga naik. Terima kasih pihak-pihak yang bekerja, Menteri Tenaga Kerja, ya, Menko, PMK dan PM. Terima kasih. Juga peningkatan kesejahteraan guru. Terima kasih, terutama terima kasihnya ke Menteri Keuangan, ya, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Kabinet Merah Putih untuk selalu berpihak kepada rakyat dan kepentingan nasional. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Menteri Perhubungan dan BUMN atas turunnya harga tiket pesawat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Kepala negara mengingatkan agar penurunan harga tiket ini tidak mengganggu bisnis. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan Menteri BUMN Erick Thohir atas keberhasilan menurunkan harga tiket pesawat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Kepala negara menilai hal ini merupakan kerjasama tim yang baik. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar penurunan harga tiket ini tidak mengganggu bisnis penerbangan. Selain itu, Presiden Prabowo meminta agar Nataru tetap dipersiapkan dengan baik dan harus dilakukan lintas kementerian. Hal ini diungkapkan Presiden Prabowo Subianto saat membuka sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Jakarta. Ini juga manfaat kita, momentum kita untuk meningkatkan perekonomian kita. Kita juga sekali lagi mungkin pertama kali dalam beberapa tahun, ya, kita bisa menurunkan harga tiket pesawat. Biasanya menjelang akhir tahun atau hari libur harga-harga naik, kita bisa turunkan sedikit tiket pesawat untuk membantu masyarakat dan rakyat kita. Tapi kita juga waspada supaya juga penurunan tiket pesawat juga tidak merugikan industri penerbangan.
Pemerintah menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri sebesar 10% selama periode Natal dan Tahun Baru 2025 di seluruh bandara di Indonesia. Keputusan ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian dan pariwisata dalam negeri di kuartal terakhir tahun 2024. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kerjasama pemerintah Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok tidak menggeser kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diungkapkan Menlu menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak terkait kerjasama maritim Indonesia-Tiongkok di Laut Cina Selatan. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam menyikapi isu-isu di kawasan Laut Natuna Utara. Menlu menegaskan pemerintah Indonesia tengah menjajaki langkah-langkah kolaborasi bersama RRT guna mendukung kepentingan ekonomi kedua negara. Selain itu, kerjasama dan kolaborasi dengan RRT di daerah yang mempunyai klaim untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan masing-masing negara. Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Sugiono usai sidang kabinet di kantor Presiden Jakarta. Yang pertama, kita tidak punya pergeseran standing apapun terkait kedaulatan di wilayah Laut Cina Selatan. Yang kedua yang ingin kita lakukan adalah melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan RRT di daerah-daerah yang masing-masing mempunyai klaim untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan masing-masing kita. Jadi sekali lagi seperti apa yang tercantum di teks yang di joint statement itu, bahwa kerjasama ini akan dilakukan dan akan dibentuk suatu komite bersama untuk membahas detailnya, termasuk lokasi geografisnya, tepatnya di mana, dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing negara. Jadi tidak ada pergeseran standing mengenai masalah kedaulatan. Indonesia dan RRT sepakat untuk membentuk komite bersama guna mendiskusikan rincian kerjasama, termasuk lokasi geografis serta hukum yang relevan di masing-masing negara. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo pada bulan November lalu telah memperkuat hubungan kerjasama Indonesia dengan berbagai negara sahabat. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kepentingan nasional dengan berpartisipasi pada forum kerjasama ekonomi global. Usai jeda kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Talk show inspiratif, cerita menarik dan tentunya menambah wawasan dari wanita hebat Indonesia. Pada dasarnya setiap orang itu sudah punya solusinya, hanya mereka itu ragu dan bimbang. Jadi kalau misalnya ada sejarah yang jelek, mungkin bukan untuk dilupakan tapi diperbaiki. Bersama Perempuan, Senin sampai Kamis, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jalannya licin juga ya Pak Kades. Pak Kades? Iya Bu. Itu anaknya siapa? Itu anaknya Pak Medi Bu Dokter. Oh, bisa antar kami ke rumah Pak Medi? Boleh, boleh. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Pola makannya harus dijaga ya Bu. Harus dengan gizi yang seimbang. Jangan lupa periksa kehamilannya secara teratur. Jaga kehamilan istrinya Pak. Bila dibiarkan akan stunting. Selain pada ibu hamil, stunting juga dapat dicegah pada anak berusia di bawah 2 tahun melalui
Berikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. Pantau terus tumbuh kembang anak dengan cara rutin setiap bulan dibawa ke posyandu. Kemudian, berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan kaya akan protein hewani pada anak berusia di atas 6 bulan. Jangan lupa, jaga terus perilaku bersih dan hidup sehat. Berantas stunting, wujudkan generasi emas Indonesia. Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Malam. Kita ke informasi selanjutnya. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu telah menangani 130 laporan dugaan politik uang yang terjadi selama Pilkada Serentak 2024. Laporan tersebut diperoleh baik dari hasil pengawasan langsung maupun laporan masyarakat. Anggota Bawaslu RI Puadi menyatakan selama masa tenang terdapat 71 dugaan peristiwa pembagian uang dan 50 dugaan potensi pembagian uang dalam Pilkada 2024. Sementara pada tahapan pemungutan suara ada 8 dugaan peristiwa pembagian uang dan 1 dugaan potensi pembagian uang. Anggota Bawaslu RI Puadi mengungkapkan dugaan pelanggaran di masa tenang meliputi 11 peristiwa yang terpantau langsung oleh Bawaslu dan 60 laporan dari masyarakat. Sementara itu, potensi pelanggaran di masa tenang mencakup 11 dugaan yang ditemukan oleh pengawas dan 39 laporan masyarakat. Ia juga menjelaskan proses penanganan dugaan pelanggaran politik uang dilakukan melalui kajian awal selama 2 hari. Selama periode ini, Bawaslu memeriksa kelengkapan syarat formil dan material dari laporan yang masuk. Jika syarat terpenuhi, laporan akan diregistrasi dan dilanjutkan ke tahap klarifikasi bersama kepolisian dan kejaksaan. Meski demikian, tidak semua laporan dapat ditindaklanjuti jika tidak memenuhi syarat. Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan proses hukum dugaan politik uang dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu dengan waktu yang terbatas. Setelah kajian awal, klarifikasi dilakukan dalam waktu maksimal 5 hari. Jika ada cukup bukti, kasus dapat dilanjutkan ke penyidikan yang memiliki batas waktu 14 hari sebelum diteruskan ke pengadilan. Petugas gabungan mendistribusikan logistik pemungutan suara susulan pilkada di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dengan menggunakan perahu karet karena jalan menuju tempat pemungutan suara terendam banjir. Meski banjir, warga tetap antusias datang ke tempat pemungutan suara susulan Pilkada 2024. Petugas gabungan dari unsur kepolisian, Komisi Pemilihan Umum KPU, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Asahan mendistribusikan logistik pemungutan suara susulan untuk 2 tempat pemungutan suara atau TPS di Desa Piasa Hulu, Kecamatan Tinggi Raja. Ketua Bawaslu Asahan Paringonan Siregar yang meninjau langsung ke lokasi mengatakan ada 2 TPS yang melaksanakan pemungutan suara susulan, yaitu TPS 2 dan TPS 6 Desa Piasa Hulu. Pemungutan suara susulan ini disebabkan saat Pilkada 27 November 2024 lalu, kedua TPS tersebut terendam banjir. Paringonan menyatakan pelaksanaan pemungutan suara susulan berjalan lancar. Dengan pelaksanaan pemungutan suara susulan yang terjadi di TPS 2 dan TPS 6 Desa Piasa Hulu, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, bahwa alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun memang saat itu terjadi banjir juga, tapi kita tunggu dan hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar karena TPS 6 sendiri bisa dilihat bahwa sudah mulai surut. Sementara suasana saat pemungutan suara di 2 desa tersebut mengalami banjir, namun warga tetap rela menerjang banjir sampai ke TPS guna menggunakan hak suaranya di Pilkada 2024. Ketua KPU Kabupaten Asahan Hidayat mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 6 jam sejak TPS dibuka. Sejumlah tempat pemungutan suara di 3 wilayah di Maluku Utara menggelar pemungutan suara ulang atau PSU setelah Badan Pengawas Pemilu menemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pencoblosan pemilihan kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara melakukan pemungutan suara ulang di 3 TPS yang berada di Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pelaksanaan PSU ini setelah Badan Pengawas Pemilihan Umum
Maluku Utara menemukan sejumlah pelanggaran pemilih dalam menyalurkan hak suara mereka. Jenis pelanggaran yang ditemukan ialah beberapa pemilih luar yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, menyalurkan hak pilih untuk pemilihan wali kota dan bupati tanpa mengantongi surat pindah memilih. Pelaksanaan PSU ini dilakukan di TPS 04 Kelurahan Kalumata Ternate, TPS 01 dan TPS 02 Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, dan TPS 06 Weda, Halmahera Tengah. Penghitungan suara ulang ini mendapat pengawalan ketat pihak keamanan TNI Polri. Terdapat beberapa rekomendasi dari Bawaslu. Yang pertama ini di TPS 04 di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, dan hari ini telah dilaksanakan pemungutan suara ulang. Kemudian tadi malam pukul 23:10 ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara untuk melaksanakan PSU di TPS 1 dan 2 di Desa Igolamo, Kecamatan Galela Selatan, dan hari ini KPU Halmahera Utara melaksanakan persiapan untuk PSU. Kemudian barusan saja ini mendapatkan informasi dari KPU Kabupaten Halmahera Tengah ada satu TPS lagi di TPS 06 yang melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah untuk dilakukan PSU. Dari Maluku Utara, kontributor TVRI Ivan Gusti melaporkan. Guna meningkatkan pemanfaatan produk hasil perikanan, ratusan petani rumput laut se-Sulawesi Selatan diajak berdiskusi dalam forum yang digelar Asosiasi Petani dan Pengelola Rumput Laut Indonesia (ASPERLI). Dalam forum tersebut, petani rumput laut didorong untuk meningkatkan hasil budidayanya agar menghasilkan produk berkualitas tinggi. Produktivitas rumput laut di Indonesia terbilang tinggi. Berdasarkan data FAO tahun 2022, Indonesia menjadi negara produsen rumput laut terbesar kedua di dunia dengan volume produksi sebesar 9,6 juta ton. Tingginya produktivitas rumput laut di Indonesia belum mampu mendudukannya sebagai negara pengekspor pertama di dunia. Harga jual rumput laut di kalangan petani juga masih rendah. Untuk harga di tingkat petani, harga rumput laut berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Sebenarnya di dalam pengembangan budidaya rumput laut, ini banyaklah persoalan-persoalan yang dihadapi, mulai dari petani, kemudian pengolah, begitu. Ini perlu ada kumpul bareng, sehingga nanti kita bisa membedah persoalan-persoalan apa sih sebenarnya yang terjadi, kan begitu. Anggota Komisi 4 DPR RI, Rohmin Dahuri, mengungkapkan peningkatan ekonomi 8% merupakan target dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang menjadi peluang dalam peningkatan ekonomi tersebut ada pada hasil kelautan, khususnya pengelolaan rumput laut. Salah satu komoditas kelautan yang punya peluang untuk menjadi game changer, untuk menjadi panacea obat masyarakat negara yang lagi sakit ini karena kemiskinan banyak, stunting masih banyak, pengangguran makin membludak gitu dengan itu adalah rumput laut gitu. Dalam forum ini, petani rumput laut didorong untuk meningkatkan hasil budidayanya untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Dari Kota Makassar, Muhammad Imran, TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Klik Indonesia Malam edisi kali ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Farhan Rahman mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
Selamat malam pecinta olahraga. Senang sekali saya Tesya Ikrima bisa kembali hadir menjumpai Anda hari ini Rabu 3 Desember 2024. Serangkaian informasi terbaru dari dunia olahraga dalam negeri maupun mancanegara akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan untuk menemani istirahat malam Anda. Dan saudara, kita awali informasi pertama dari dunia sepak bola. Pemirsa, dari Liga Inggris, Liverpool kian kokoh di puncak klasmen Premier League usai memetik kemenangan meyakinkan 2-0 dari Manchester City.